Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih seperti biasa. Nah, kabar gembira buat teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari novel. Iya, karena saat ini videonya sudah ada di membership. Jadi teman-teman sudah tidak usah mengakses traktir lagi tuh seperti kemarin dan membayar dengan jumlah cendol yang diminta di traktir tersebut. Karena sekarang dengan uang Rp20.000 teman-teman sudah bisa menonton konten eksklusif di channel ini yang pasti tidak akan Mimin publikasikan secara umum. Dan selain itu, teman-teman juga bisa mendownload novel tersebut sehingga teman-teman bisa menontonnya kapan saja dan di mana saja, baik sambil makan, bekerja, bahkan sambil rebahan sekalipun. Dan hitung-hitung untuk mensupport atau membantu Mimin agar Mimin lebih semangat mencari novel yang menarik dan memenuhi kebutuhan dosis genre salah paham kita semua. Oke, jadi tunggu apa lagi? Silahkan join ke membership sekarang juga dan dapatkan segudang manfaat yang bisa teman-teman nikmati. Oke, infonya sudah selesai dan mari kita lanjut masuk ke dalam alur ceritanya. Setelah 2 hari tambahan beristirahat, Johan akhirnya keluar dari kamarnya di Cradle. Ia terpaksa keluar bukan karena sudah benar-benar pulih, melainkan karena persediaan makanan dari hadiah kunjungan sudah habis. Dengan malas, ia melangkah keluar dan langsung disambut pemandangan bangunan akademi yang setengah hancur akibat serangan sebelumnya. Para staf dan bahkan siswa terlihat sibuk memperbaiki kerusakan, membuat suasana lebih menyerupai lokasi bencana daripada sebuah akademi. Johan sempat bertanya-tanya apakah kantin masih berfungsi, dan setelah mencarinya, ia menemukan bahwa satu dapur masih bisa digunakan. Namun makanan yang diberikan kepadanya masih mentah, memaksanya untuk memasak sendiri. Meski sebagai bangsawan ia tidak pernah memasak sebelumnya, pengalaman dari kehidupannya yang lain membuatnya cukup mampu untuk membuat nasi goreng sederhana. Saat ia hendak makan, seseorang datang. Ariel Ether. Ariel duduk di hadapannya dengan tubuh penuh perban, tampak jauh lebih lemah dari biasanya. Ia mengungkapkan bahwa pertempuran melawan Faust dan serangan Underchain telah memberikan dampak besar, bahkan membuatnya mendapat teguran keras dari pihak keluarganya. Namun bukan hanya itu. Ariel kemudian mengajukan pertanyaan mendalam tentang arti menjadi seorang bangsawan. Johan menjawab dengan pemahaman sederhana, bahwa seorang bangsawan adalah seseorang yang memikul tanggung jawab sebanding dengan kekuasaan dan kekayaan yang ia miliki. Setelah itu, Ariel mengungkapkan hal yang mengejutkan. Ia kemungkinan akan menjalani pernikahan politik. Sebagai anggota keluarga bangsawan tinggi dari Ether, namun telah keluar dari garis suksesi, keberadaannya kini harus dibuktikan melalui cara lain. Salah satunya adalah pernikahan yang menguntungkan secara politik. Meski Ariel tampak tenang, ada kesedihan yang jelas dalam dirinya. Ia mengakui bahwa untuk pertama kalinya, ia sempat membayangkan seperti apa rasanya menikah karena cinta. Johan tidak mampu memberikan jawaban yang berarti. Ia hanya bisa mengulang pandangannya tentang tanggung jawab seorang bangsawan dan menyarankan agar Ariel mencari alternatif lain selain pernikahan politik. Namun ketika Ariel bertanya apa yang akan Johan lakukan dalam situasi yang sama, Johan menjawab dengan jujur, ia akan menerimanya selama tidak terlalu berlebihan. Jawaban itu membuat Ariel tersenyum, namun senyumnya terasa jauh dan sulit dipahami. Setelah percakapan itu, Ariel menghilang dan tidak terlihat lagi. Johan mulai merasa gelisah memikirkan kondisi Ariel. Ia sempat mempertimbangkan untuk melakukan sesuatu, seperti berbicara dengan Lobelia, namun ia ragu karena tidak tahu apakah itu akan membantu atau justru memperburuk keadaan. Di tengah kebingungannya, alat komunikasi berupa cermin perak miliknya bergetar. Ia menerima panggilan dari ayahnya. Ayahnya menanyakan kondisi Johan setelah insiden besar di Cradle, namun tetap bersikap keras dan menolak gagasan Johan untuk keluar dari akademi. Namun percakapan itu berubah arah secara tiba-tiba.
Ayah Johan menyampaikan bahwa situasi di keluarga mereka menjadi kacau karena suatu hal yang melibatkan Johan. Dan kemudian, ia mengungkapkan kabar yang mengejutkan. Keluarga Ether sedang membicarakan kemungkinan untuk menikahkan Johan dengan putri mereka. Johan benar-benar tidak memahami apa yang sedang terjadi. Ia bahkan tidak tahu harus bereaksi bagaimana terhadap kabar tersebut. Di tengah kebingungan itu, satu hal menjadi jelas. Kehidupan Johan yang awalnya ia harapkan sederhana kini semakin jauh dari kendalinya. Beberapa hari sebelum kabar pernikahan sampai ke wilayah Damus, Ariel Ether kembali ke Kadipaten Ether setelah lama tidak pulang. Setibanya di sana, ia langsung menemui pamannya, Raskal Ether. Hubungan mereka sejak awal memang tidak baik. Raskal adalah kandidat kuat penerus keluarga, sementara Ariel adalah putri tunggal sang duke. Meskipun Ariel telah melepaskan haknya, keberadaannya tetap menjadi sumber ketegangan politik. Percakapan mereka dimulai dengan canggung, namun segera berubah menjadi tuduhan sepihak dari Ariel. Ia menuduh Raskal membencinya, menganggapnya sebagai penghalang, bahkan menyiratkan bahwa serangan terhadap dirinya mungkin melibatkan Raskal. Tuduhan-tuduhan itu membuat Raskal kebingungan dan tertekan, karena ia merasa tidak pernah melakukan hal-hal tersebut. Namun di balik kata-kata tajam itu, Raskal mulai menyadari sesuatu. Saat Ariel menyebut contoh tentang kemungkinan dijodohkan dengan seseorang seperti Johan Damus, Raskal melihat perubahan kecil, pipinya memerah, sikapnya canggung. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi emosional Ariel yang sebelumnya seperti boneka tanpa perasaan. Raskal pun memahami maksud sebenarnya. Ariel tidak sedang menuduh. Ia sedang meminta. Dengan cara yang canggung dan berputar-putar, Ariel ingin menikah dengan Johan. Sebagai orang dewasa, Raskal memilih untuk mengikuti alur tersebut. Ia menanggapi dengan santai, sambil menguji niat Ariel. Namun ia juga menyadari adanya masalah besar, pernikahan bangsawan tidak hanya soal keinginan satu pihak, tetapi juga melibatkan kehormatan keluarga dan persetujuan pihak lain. Namun Ariel menyatakan bahwa ia sudah siap. Ia meyakini bahwa Johan juga memiliki perasaan yang sama. Keyakinan itu berasal dari percakapan mereka sebelumnya. Dalam pikirannya, jawaban Johan yang bersedia menerima pernikahan selama tidak berlebihan adalah bentuk persetujuan. Ia menafsirkan semuanya sebagai kesepakatan bersama. Ariel percaya bahwa meskipun hubungan mereka mungkin berbentuk pernikahan politik, ia akan tetap bahagia. Setelah itu, Raskal membawa permintaan tersebut kepada kepala keluarga, Tronius Ether. Ia menjelaskan situasi dengan hati-hati, berusaha memastikan bahwa keputusannya tidak disalahartikan sebagai upaya menekan Ariel. Tronius hanya mendengarkan dengan ekspresi datar, tanpa emosi. Pada akhirnya, ia memberikan jawaban singkat, persetujuan tanpa penjelasan. Raskal tidak bisa memastikan apakah itu benar-benar izin atau sekadar sikap acuh tak acuh. Namun ia tetap melanjutkan proses tersebut. Ia kemudian menjelaskan situasi kepada para tetua keluarga dan bahkan para pelayan, untuk mencegah munculnya rumor yang bisa merusak reputasinya. Meskipun demikian, usahanya justru membuatnya terlihat menyedihkan di mata orang lain. Sebagai langkah akhir, Raskal menetapkan mahar yang luar biasa besar. Setara 5 tahun pajak wilayah Damus. Itu adalah tawaran yang mustahil ditolak. Di sisi lain, keluarga Damus menghadapi situasi tersebut dengan tekanan besar. Mereka menyadari bahwa ini bukan sekadar lamaran biasa, melainkan sesuatu yang tidak bisa ditolak tanpa konsekuensi besar. Menolak berarti menghina Kadipaten Ether dan berisiko menghancurkan keluarga mereka sendiri. Tidak ada ruang negosiasi. Ini bukan permintaan, ini keputusan sepihak yang dibungkus dalam bentuk tawaran. Johan sendiri menyadari bahwa situasi ini tidak bisa dihindari. Ia bahkan teringat peringatan Lobelia tentang sifat Ariel yang ternyata jauh lebih gigih dari yang terlihat.
Namun apa yang dilakukan Ariel melampaui sekadar kegigihan. Ini adalah tindakan yang agresif. Dalam percakapan dengan ayahnya, Johan mencoba menolak, namun ayahnya bersikap tegas. Baginya, ini adalah kesempatan besar bagi keluarga, dan tidak ada alasan untuk menolak. Ibunya bahkan terlihat sangat antusias dengan hadiah yang diberikan, menunjukkan betapa besar keuntungan yang mereka terima. Melihat itu, Johan semakin kesal. Ia menyadari bahwa dirinya sedang didorong ke dalam situasi yang sama sekali tidak ia inginkan. Dengan emosi yang mulai memuncak, Johan mengancam ayahnya. Ia menyatakan bahwa jika situasi ini tidak ditangani dengan serius, ia sendiri akan membuat kekacauan. Ayahnya, yang mengetahui sifat Johan, akhirnya menyerah dan berjanji akan segera datang untuk membicarakan hal ini secara langsung. Di tengah semua itu, Johan menyadari satu hal. Situasi yang selama ini ia anggap sebagai cerita jauh dari dirinya. Sebuah skenario khas dalam kisah fantasi tentang pernikahan politik. Kini benar-benar menimpanya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak tahu bagaimana harus keluar dari situasi tersebut. Johan tidak bisa hanya menunggu ayahnya datang dari wilayah Damus. Jarak yang jauh membuatnya sadar bahwa ia harus bertindak lebih dulu jika ingin mengubah situasi pernikahan yang tiba-tiba menimpanya. Dengan pemikiran itu, ia segera mencari bantuan Yuna. Saat bertemu, Johan langsung menjelaskan situasinya, bahwa Ariel Ether telah melamarnya secara sepihak melalui pernikahan politik yang hampir mustahil untuk ditolak. Awalnya Yuna mengira itu hanya lelucon, namun setelah melihat keseriusan Johan, ekspresinya berubah. Ia menyadari betapa berbahayanya situasi tersebut. Bagi seorang bangsawan, pernikahan politik bukan sekadar hubungan pribadi, melainkan urusan antar keluarga besar yang tidak bisa dibatalkan sesuka hati, terlebih jika mahar sudah dikirim. Yuna kemudian memikirkan konsekuensinya dengan serius. Ia menyadari bahwa jika Johan benar-benar terikat dengan Ariel, maka Johan akan menjadi titik lemah bagi seseorang yang selama ini menjadi target banyak pihak. Dengan reputasi Ariel yang telah menghancurkan banyak musuh, semua pihak yang pernah mengincarnya akan langsung mengalihkan perhatian mereka pada Johan. Bahaya seperti itu jauh lebih mengerikan dibanding menghadapi musuh yang jelas. Johan sendiri bahkan sempat memikirkan solusi ekstrim, menghilangkan sumber masalah sepenuhnya, namun ia menolaknya karena alasan moral dan kemampuan. Yuna dengan santai menyebut hal itu sebagai opsi yang wajar, menunjukkan sudut pandangnya sebagai seorang pembunuh, sementara Johan hanya bisa merasa ngeri karena ternyata ia sempat berpikir hal yang sama. Akhirnya, Yuna setuju membantu mengumpulkan informasi tentang Kadipaten Ether, meskipun ia memperingatkan bahwa terlalu jauh menyelidiki wilayah tersebut bisa berujung kematian. Sebagai gantinya, ia meminta balasan di masa depan, yang disetujui Johan dengan setengah terpaksa. Namun Johan tidak hanya bergantung pada Yuna. Ia memutuskan untuk mengambil langkah paling berisiko. Menemui Lobelia. Pertemuan dengan Lobelia berlangsung dalam suasana tegang. Meskipun Johan yang meminta pertemuan, justru ia yang terlihat seperti seseorang yang akan dihukum. Lobelia sendiri tampak santai, bahkan seolah sudah memperkirakan situasi ini akan terjadi. Tanpa basa-basi, Johan langsung meminta Lobelia untuk menghentikan Ariel. Namun Lobelia berpura-pura tidak tahu, bahkan mengolok-olok Johan, menyatakan bahwa lamaran tersebut justru merupakan hal yang menguntungkan baginya. Johan menegaskan bahwa masalahnya bukan soal kecocokan, melainkan ancaman nyata terhadap hidupnya. Ia kemudian mulai menjelaskan analisisnya. Johan menyadari bahwa keputusan Lobelia sebelumnya untuk tidak memberinya hadiah kemungkinan besar berkaitan dengan Ariel. Hadiah tersebut kemungkinan berupa rekomendasi jabatan di istana, yang akan membuat Johan menjadi bagian dari lingkar kekuasaan. Namun jika Johan yang memiliki koneksi dengan Kadipaten Ether juga menerima posisi resmi di Kekaisaran,
hal itu akan memicu ketidaksenangan dari pihak kekaisaran, khususnya kaisar. Situasi itu berpotensi membahayakan baik dirinya maupun keluarga Ether. Lobelia mengakui bahwa analisis Johann sebagian besar benar. Namun ia juga menantang Johann, menanyakan apa yang bisa ia lakukan dengan pengetahuan tersebut. Johann kemudian menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Ia bersedia bekerja sama dengan Lobelia, memberikan informasi yang ia miliki, termasuk terkait kult dan jaringan lainnya, dengan syarat Lobelia membantu menyelesaikan masalah pernikahan ini. Tawaran itu mengejutkan Lobelia, karena sebelumnya, Johann selalu menghindari keterlibatan lebih dalam dengannya. Namun kini, dengan adanya ancaman dari berbagai pihak seperti kult, Faust, dan Tilis, Johann mulai menerima kenyataan bahwa ia sudah terlalu dalam terlibat untuk tetap berada di pinggir. Lobelia tampak tertarik dengan tawaran tersebut. Namun ia juga menyatakan bahwa ia tidak bisa begitu saja mencampuri urusan internal keluarga bangsawan tingkat tinggi seperti Ether. Satu-satunya jalan adalah membujuk Ariel secara langsung, sesuatu yang bahkan menurut Lobelia sulit dilakukan, karena Ariel sedang dibutakan oleh cinta. Pada akhirnya, Lobelia memberikan solusi. Ia memanggil Stan dan menyerahkan sebuah dokumen kepada Johann. Sebuah kontrak. Ia menyatakan bahwa jika Johann menandatanganinya, ia akan memastikan masalah ini diselesaikan dengan cara yang memuaskan semua pihak. Melihat dokumen itu, tangan Johann gemetar. Ia menyadari bahwa apapun isi kontrak tersebut, itu bukanlah sesuatu yang bisa ia anggap enteng. Johann tidak memiliki banyak waktu. Ia tahu bahwa ayahnya membutuhkan beberapa hari untuk tiba dari wilayah Damus ke ibu kota, dan selama waktu itu, ia tidak bisa hanya menunggu tanpa melakukan apapun. Ia harus menemukan cara untuk menghadapi situasi pernikahan politik yang tiba-tiba menimpanya. Namun kenyataannya, tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia sudah menemui Lobelia dan bahkan menandatangani kontrak yang sangat merugikan dirinya. Ia juga tidak bisa menemui Ariel Ether karena gadis itu sedang sibuk dengan persiapan pernikahan di Kadipaten Ether. Sementara itu, Yuna sedang mengumpulkan informasi dan belum kembali. Dengan semua jalan tertutup, Johann hanya bisa menunggu. Ia mencoba menyusun rencana di kepalanya, membayangkan bagaimana percakapan dengan ayahnya nanti. Ia tahu tujuan ayahnya jelas, memastikan pernikahan berjalan lancar. Sementara itu, Johann harus melakukan hal yang jauh lebih sulit, meyakinkan ayahnya untuk membatalkannya. Ia juga sadar bahwa mengandalkan Lobelia sepenuhnya adalah kesalahan. Lobelia bukan tipe orang yang akan membantu tanpa keuntungan. Pada akhirnya, akan ada pihak yang harus mengorbankan sesuatu. Dalam kelelahan dan kebuntuan itu, Johann akhirnya tertidur. Ia kembali bermimpi. Langit dipenuhi cahaya bintang seperti galaksi, sementara api biru menyala dengan indah namun mengerikan. Dalam mimpi itu, dirinya yang masih kecil mengumpulkan bintang-bintang satu persatu dengan tangan kecil yang tidak mampu menampung semuanya. Namun kali ini berbeda. Johann sebagai pengamat masuk ke dalam mimpi itu. Ia mendekati dirinya yang kecil, dan versi kecil itu menyerahkan bintang-bintang yang telah dikumpulkan. Saat Johann menerimanya, bintang-bintang itu menyatu ke dalam dirinya. Sementara itu, versi kecilnya terus mengumpulkan lebih banyak bintang. Mimpi itu berakhir. Saat terbangun, Johann menyadari satu hal. Ia tidak boleh menyia-nyiakan apa yang telah ia kumpulkan selama ini. Ia pun pergi ke perpustakaan untuk belajar. Ia mengambil buku tingkat tinggi berjudul Fundamental Chaos Magic, sebuah sihir ilusi tingkat lanjut. Meskipun ia dikenal sebagai siswa kelas F dan bahkan kesulitan menggunakan sihir dasar seperti Fireball, ia sebenarnya mampu memahami hingga tingkat menengah dalam sihir ilusi. Hal ini karena kemampuannya, dot splitting, terus bekerja tanpa henti di dalam dirinya, menganalisis sihir yang pernah ia lihat di masa lalu.
Ia menyadari bahwa sihir yang ia analisis berasal dari cabang ilusi, namun jauh melampaui batas sihir biasa. Bahkan seorang Archmage seperti Olga Hermod pun tidak mencapai tingkat seperti itu. Masalahnya adalah, Johann tidak tahu bagaimana menggunakannya. Ia memiliki pengetahuan, tetapi tidak memiliki pemahaman praktis. Ia seperti seseorang yang tahu rumus, tetapi tidak tahu bagaimana menerapkannya. Ia mulai mempertimbangkan siapa yang bisa membantunya. Pilihan pertama adalah Ariel, namun itu jelas tidak mungkin dalam situasi sekarang. Selain itu, ia meragukan kemampuan Ariel dalam mengajar. Pilihan kedua adalah Olga Hermod, namun ia terlalu sibuk menangani dampak serangan sebelumnya. Pilihan ketiga, Faust, adalah yang paling efektif sekaligus paling berbahaya. Pilihan keempat adalah penyihir pengembara dengan kemampuan teleportasi, namun itu juga tidak realistis. Pada akhirnya, Johann hanya bisa melanjutkan sendiri sejauh mungkin. Sore harinya, Yuna akhirnya kembali. Ia langsung menegur Johann karena terus bolos kelas, namun Johann mengabaikannya dengan alasan cuti sakit. Ketika Johann menanyakan hasil penyelidikannya, Yuna mengungkapkan sesuatu yang penting. Di balik rencana pernikahan ini, selain Ariel, ada sosok lain yang berperan besar. Raskal Ether. Ia adalah calon kepala keluarga Ether berikutnya, seseorang yang memiliki pengaruh besar dalam keputusan tersebut. Meskipun Yuna menyebutnya sebagai orang jahat dengan nada santai, Johann tidak sepenuhnya mempercayai penilaian itu. Namun informasi tersebut tetap penting. Setelah menyampaikan hasilnya, Yuna meminta imbalan. Namun bukan sesuatu yang serius. Ia hanya meminta Johann mentraktir makan. Yuna mengajak makan di luar, dan menyebut bahwa beberapa tempat sudah kembali beroperasi, termasuk yang dikelola oleh organisasi bernama Envaranaut. Johann langsung mengenali nama itu. Envaranaut adalah organisasi yang bertujuan menguasai kekuatan finansial untuk menggulingkan kekaisaran. Menyadari bahwa bahkan organisasi seperti itu sudah mulai bergerak di sekitar Cradle, Johann hanya bisa merasa lelah. Dunia tempat ia hidup benar-benar dipenuhi oleh ancaman. Dan kini, bahkan sekadar makan di luar pun terasa seperti berjalan di tengah sarang masalah. Envaranaut berbeda dari kelompok teroris lain yang pernah muncul sebelumnya. Mereka tidak mengandalkan kekerasan secara langsung, melainkan berusaha menguasai kekuatan ekonomi untuk mengubah kekaisaran. Dengan tidak adanya hukum monopoli, mereka berhasil memperluas pengaruh bisnis hingga menguasai pasar secara luas. Meski kekuatan tempur mereka lemah dibanding kelompok seperti Underchain, mereka tetap berbahaya karena menjadi penyokong dana bagi berbagai organisasi teroris. Dengan kata lain, mereka tidak bertarung di garis depan, tetapi menggerakkan semuanya dari belakang. Namun ironisnya, justru karena itu, tempat usaha mereka menjadi relatif aman. Tidak banyak yang berani mengganggu bisnis mereka, dan kualitas barang serta harga yang mereka tawarkan membuat mereka sangat diminati. Hal itulah yang membuat Johann dan Yuna memutuskan untuk pergi makan keluar, menjadikan kesempatan itu sebagai semacam kencan. Namun begitu tiba di restoran, Johann langsung menyesal. Di sana, ia bertemu dengan Colt dan adiknya, Helena. Situasi itu membuat Johann merasa seperti terjebak dalam konsekuensi dari tindakannya sendiri, karena sebelumnya ia telah membantu Colt. Helena menyambut Johann dengan hangat, bahkan menyebutnya, dokter, karena telah membantu kakaknya. Johann hanya bisa tersenyum canggung, menahan diri untuk tidak menunjukkan perasaannya yang sebenarnya di depan anak itu. Colt sendiri bersikap ramah dan bahkan menawarkan untuk duduk bersama. Namun dengan sigap, Yuna berpura-pura menjadi gadis pemalu dan menolak tawaran tersebut, mengikuti maksud Johann. Setelah itu, mereka pergi mencari tempat lain. Di perjalanan, Yuna meminta maaf karena merasa lupa bahwa Johann selalu memiliki
nasib buruk dalam hal seperti ini. Johan menanggapinya santai, mencoba menikmati waktu mereka. Percakapan mereka menjadi lebih ringan. Yuna menggoda Johan, dan suasana di antara mereka benar-benar terasa seperti pasangan yang sedang berkencan, meskipun Johan tetap menyangkalnya. Waktu berlalu hingga hari kedatangan keluarga Johan dari Damus. Johan telah menyusun rencana. Ia akan berpura-pura sudah memiliki seseorang yang ia sukai untuk menolak pernikahan dengan Ariel. Untuk itu, Yuna berperan sebagai pacarnya. Yuna menerima peran itu dengan antusias, bahkan terlalu serius. Ia mulai bertindak seperti pasangan sungguhan, menggandeng Johan, berbicara dengan nada manja, dan bahkan memaksanya berlatih interaksi seperti pasangan. Mereka mencoba berbagai cara untuk terlihat natural, mulai dari percakapan romantis hingga mencoba saling memberi minum, meskipun semuanya berakhir canggung. Akhirnya, Yuna memilih cara yang paling nyaman baginya, berbaring dengan kepala di paha Johan, sementara Johan mengelus rambutnya. Dalam suasana seperti itu, mereka menunggu kedatangan keluarga Johan. Sekitar 30 menit kemudian, ayah Johan akhirnya tiba. Ia terlihat lelah setelah perjalanan panjang, bahkan kesulitan menemukan penginapan karena dampak insiden teror sebelumnya. Saat melihat Yuna, ia langsung menanyakan siapa gadis itu. Yuna dengan percaya diri menjawab bahwa ia adalah pacar Johan. Namun ayah Johan langsung curiga. Ia bahkan menanyakan berapa bayaran yang diberikan Johan kepada Yuna. Namun Yuna menjawab dengan penuh ketulusan bahwa ia benar-benar mencintai Johan. Ia menjelaskan bagaimana Johan telah menolongnya, dan bagaimana perasaan itu tumbuh dari sana. Penampilannya begitu meyakinkan hingga bahkan Johan sendiri mulai ragu apakah itu hanya akting atau sesuatu yang nyata. Ayah Johan sempat terdiam, tampak terpengaruh oleh kata-kata Yuna. Namun pada akhirnya, ia tetap menyadari kebenaran. Ia tidak tertipu. Ia menjelaskan bahwa yang ia ragukan bukanlah perasaan Yuna, melainkan hubungan mereka. Ia melihat kebohongan itu dari ekspresi Johan yang tidak konsisten. Johan menyadari bahwa kesalahannya adalah karena ia sendiri mulai ragu terhadap akting Yuna, dan keraguan itu terlihat jelas. Yuna, yang biasanya percaya diri, kini justru merasa malu setelah menyadari semuanya terbongkar. Ia tidak mampu mempertahankan perannya lagi. Dengan cepat, ia mundur dari situasi tersebut dan meninggalkan Johan sendirian. Rencana yang telah mereka susun gagal total. Ayah Johan, setelah dengan mudah membongkar sandiwara Yuna, menenangkan diri dengan meneguk air sebelum mulai berbicara serius. Ia mengakui bahwa Johan tampaknya akhirnya melakukan sesuatu yang pantas, meskipun sebelumnya selalu mengeluh setiap kali berkomunikasi dari jauh. Percakapan mereka terasa berbeda, lebih hangat dari biasanya. Johan menyadari bahwa ia mungkin merindukan keluarganya lebih dari yang ia kira. Ketika Johan menanyakan ibu dan adiknya, sang ayah menjelaskan bahwa mereka sedang berada di penginapan. Ia sendiri datang lebih dulu karena tidak ingin Johan menunggu terlalu lama. Namun, yang menarik perhatian Johan adalah bagaimana ayahnya berhasil mendapatkan tempat menginap di tengah kekacauan kota. Jawabannya membuat Johan waspada. Mereka membantu sebuah kafilah dagang yang diserang bandit, dan sebagai balasannya, mereka dibantu mendapatkan penginapan. Kafilah itu berasal dari Envaranaut. Kecurigaan Johan langsung meningkat. Ia bahkan menanyakan apakah ayahnya bertemu dengan pemimpin guild. Meski ayahnya tidak yakin, ia menyebut sosok wanita muda, yang justru semakin menguatkan dugaan Johan bahwa mereka mungkin telah bertemu tokoh penting dari organisasi tersebut. Setelah itu, percakapan kembali ke inti masalah pernikahan. Johan menyerahkan dokumen yang berisi alasan mengapa pernikahan dengan Ariel Ether berbahaya. Ia menjelaskan bahwa keterlibatan dengan Kadipaten Ether akan menjadikan keluarganya target berbagai ancaman, sesuatu yang tidak mampu mereka tangani.
Ayahnya mengakui bahaya tersebut, namun tetap menolak untuk membatalkan pernikahan. Baginya, menolak Ether Duci justru lebih berbahaya. Ia menantang Johan dengan pertanyaan sederhana, apakah lebih baik mempertaruhkan satu orang, atau seluruh keluarga? Dan jawabannya jelas, sebagai kepala keluarga, ia tidak akan mengambil risiko yang membahayakan semuanya. Kemudian, ayahnya menyoroti hal yang Johan abaikan. Perasaan Ariel. Ia mempertanyakan apakah benar menolak seseorang hanya karena alasan risiko. Ia juga menyarankan Johan untuk bertemu langsung dan menyelesaikan semuanya dengan jujur. Johan tidak bisa membantah. Ia sendiri tidak benar-benar memahami perasaannya terhadap Ariel. Hubungan mereka terlalu rumit untuk disebut sekadar teman, namun juga tidak cukup jelas untuk disebut lebih dari itu. Pada akhirnya, ayahnya mengakhiri diskusi dengan keputusan tegas, Johan harus bertemu Ariel. Keesokan harinya, Johan bertemu kembali dengan keluarganya. Ibunya menunjukkan perhatian, tetapi juga menyimpan sedikit tekanan terkait kondisi Chris. Sementara itu, adiknya, Chris, kini berubah drastis, tubuhnya besar dan kuat seperti seorang petarung, jauh dari sosoknya yang dulu. Meski begitu, suasana keluarga terasa hangat. Pembicaraan berlanjut ke pertemuan dengan Ariel. Ibu Johan bahkan mengomentari penampilan Johan, namun ia tetap memilih mengenakan seragam akademi. Mereka kemudian berangkat menggunakan kereta, yang ternyata dipinjam dari pihak Envaranaut, sesuatu yang semakin membuat Johan merasa tidak nyaman. Sesampainya di Villa Kadipaten Ether, Johan langsung merasakan perbedaan besar antara keluarganya dan keluarga bangsawan tinggi tersebut. Di sana, ia melihat Ariel. Ariel menyambut mereka dengan penampilan yang berbeda dari biasanya, anggun, lembut, dan jelas terlihat menantikan pertemuan itu. Senyum cerahnya menunjukkan betapa ia menaruh harapan pada pertunangan ini. Kesan pertama itu bahkan membuat ibu Johan terpikat. Ayah Johan memperkenalkan diri dengan sopan, dan suasana awal pertemuan berjalan baik. Tak lama kemudian, dua sosok penting muncul. Raskal Ether, yang mengatur pernikahan ini, dan Tronius Ether, Duke Ether sekaligus penyihir terkuat di Kekaisaran. Kehadiran Tronius membuat Johan tegang. Sosok itu dikenal sebagai monster dalam dunia sihir, seseorang yang tidak ingin ia hadapi secara langsung. Di tengah suasana itu, Lobelia juga muncul, menunjukkan bahwa ia ikut campur dalam urusan ini sesuai kontrak yang telah dibuat sebelumnya. Situasi menjadi semakin kompleks. Namun di tengah semua itu, Johan merasakan sesuatu yang tidak beres. Ia mendekati Lobelia dan berbisik bahwa tempat ini kemungkinan akan diserang. Semua tanda mengarah ke sana, kemunculan simbol-simbol yang mencurigakan, keterlibatan Envaranaut, serta kebetulan-kebetulan yang terasa terlalu sempurna. Ia menyimpulkan bahwa telah terjadi kebocoran informasi. Ketika Lobelia mencurigai bahwa Johan mungkin sengaja memicu situasi ini untuk menggagalkan pernikahan, Johan dengan tegas menyangkalnya. Ia tidak melakukan itu. Namun firasatnya tetap kuat. Sesuatu akan terjadi. Ketika Johan memperingatkan kemungkinan serangan, Lobelia merespons dengan kebingungan. Baginya, kehadiran Tronius Ether seharusnya sudah cukup untuk membuat siapapun mengurungkan niat menyerang. Namun Johan tetap menyampaikan alasannya, bahwa lokasi ini hanyalah villa, bukan benteng dengan penjagaan ketat, dan bahwa Tronius memiliki banyak musuh, terutama dari kalangan barbar. Ia menyinggung kebencian para Biskin terhadap Tronius, yang dikenal sering membantai mereka di wilayah utara. Berbeda dengan musuh biasa, kaum barbar tidak takut mati, sehingga kemungkinan serangan nekat tetap ada. Meski tidak sepenuhnya yakin, Johan meminta Lobelia setidaknya bersiap. Setelah itu, mereka memasuki villa yang terasa bagi Johan seperti ruang pengadilan. Suasana di dalam awalnya hangat,
terutama karena Rascal Ether yang ramah dan Ariel Ether yang tampak bahagia. Ariel bahkan terlihat yakin bahwa Johan telah menerima pernikahan tersebut. Namun suasana berubah drastis ketika pembicaraan mengarah pada penentuan tanggal pernikahan. Johan akhirnya berbicara. Ia menyatakan bahwa pernikahan itu sebaiknya dipertimbangkan kembali. Ucapan itu menghancurkan suasana. Rascal terkejut, ayah Johan hanya menghela napas, Chris kebingungan, dan ibunya bahkan pingsan. Ariel terlihat terpukul, seolah dikhianati. Sementara Tronius tetap tak menunjukkan emosi apapun. Ketegangan memuncak saat Rascal marah, tetapi semua langsung terdiam ketika Tronius menggunakan kekuatannya. Kemampuan, Wild Magic. Dengan satu kata, ia membungkam seluruh ruangan, bahkan Lobelia. Tekanan kekuatan itu begitu besar hingga tidak ada yang berani berbicara. Tronius kemudian langsung menanyai Johan. Ia ingin tahu alasan penolakan tersebut. Johan menjelaskan bahwa alasan utamanya adalah kenyataan, bahwa keluarganya tidak mampu menanggung konsekuensi dari hubungan dengan Kadipaten Ether. Ia menunjukkan data tentang serangan teroris yang sering menargetkan Ether, dan bagaimana satu saja serangan semacam itu dapat menghancurkan wilayah Damus. Tronius mengakui logika tersebut dan menyimpulkan bahwa Johan bertindak karena rasa takut. Johan tidak menyangkalnya, tetapi menegaskan bahwa ia hanya mencoba menghadapi kenyataan sebagai pewaris wilayah. Percakapan itu membawa perubahan. Untuk pertama kalinya, Tronius menunjukkan emosi, sedikit penyesalan. Ia berbicara tentang realitas yang menghancurkan idealisme, tentang bagaimana cinta bisa menjadi beban yang memaksa seseorang memilih antara hal-hal yang berharga. Ia bahkan mengakui bahwa karena itu, ia memilih untuk tidak mencintai siapapun lagi. Kata-katanya terdengar seperti pembenaran atas caranya hidup. Akhirnya, Tronius menerima keputusan Johan. Ia menegur Rascal karena bertindak terlalu cepat, lalu meminta maaf kepada Ariel karena melibatkan dirinya. Ariel sendiri mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Johan, meskipun ia masih menunjukkan tekad untuk mencari cara lain agar tetap bisa bersama Johan. Setelah itu, Tronius meminta pendapat Lobelia, namun sang putri memilih untuk tidak ikut campur lebih jauh. Semua tampak akan berakhir dengan damai. Namun tiba-tiba, kaca jendela pecah. Para penyusup menerobos masuk. Dalam sekejap, Tronius menghentikan mereka dengan satu perintah, menahan tubuh mereka di udara. Lobelia juga bereaksi cepat dengan serangan petir merah. Dalam waktu kurang dari 1 detik, seluruh penyerang berhasil dilumpuhkan. Situasi tampak terkendali. Namun ketika topeng mereka dilepas, suasana berubah. Para penyerang adalah Biskin dari kelompok Spear Tip of Snow Blossoms, musuh lama Tronius. Salah satu dari mereka, seorang pria tua, tiba-tiba bangkit dan menyerang Lobelia, melepaskan diri dari penahanan. Ia mengungkap identitasnya sebagai ayah dari istri Tronius yang telah meninggal, seorang Rabbit Biskin, sama seperti Ariel. Dengan penuh kebencian, ia menantang Tronius. Ia menyatakan bahwa mereka semua akan mati di sini, demi menebus dosa masa lalu. Ia menanyakan satu hal. Bagaimana kematian putrinya terasa bagi Tronius? Saat itu, Johan menyadari bahwa situasi telah berubah menjadi skenario terburuk. Bukan sekadar serangan, melainkan konflik pribadi yang dipenuhi dendam, dan mereka semua terjebak di dalamnya. Para Biskin yang sebelumnya berhasil dilumpuhkan oleh Tronius Ether dan Lobelia kembali bangkit. Bukan karena serangan mereka lemah, melainkan karena kekuatan lawan jauh melampaui perkiraan. Menyadari situasi yang berubah drastis, Tronius meminta Lobelia untuk membawa semua orang keluar dan melakukan evakuasi. Lobelia menyetujuinya tanpa banyak bicara, memahami bahwa dalam pertarungan sebesar ini, keberadaannya justru bisa mengganggu. Ariel juga diminta pergi, meskipun sempat menolak,
hingga akhirnya Raskal membawanya keluar. Saat mereka meninggalkan villa, suara teriakan perang menggema. Para barbar telah mengepung seluruh area. Jumlah mereka jauh lebih banyak dari yang diperkirakan, dan kehadiran mereka begitu tiba-tiba hingga sulit dipahami bagaimana mereka bisa bergerak tanpa terdeteksi. Di antara mereka, muncul sosok yang mencolok. Vidar, pemimpin Speartip of Snow Blossoms. Aura pria itu begitu menekan hingga membuat sebagian orang langsung pingsan hanya karena keberadaannya. Ia menantang siapapun untuk bertarung satu lawan satu, dengan konsekuensi bahwa jika tidak ada yang menerima, maka pembantaian sepihak akan dimulai. Johan segera menyadari kenyataan pahit. Tidak ada peluang untuk menang. Bahkan dengan bantuan Tronius, mereka hanya bisa berharap untuk menahan waktu. Vidar adalah monster tingkat akhir, seseorang yang bahkan dalam cerita aslinya hanya bisa dikalahkan setelah serangkaian kekalahan dan perkembangan panjang. Namun situasi tidak memberi mereka pilihan. Lobelia maju terlebih dahulu. Dengan kecepatan kilat, ia menyerang menggunakan petir merahnya. Serangannya menghantam Vidar, tetapi pria itu hanya menahan dan membalas dengan kekuatan luar biasa. Dalam pertukaran singkat yang bahkan sulit diikuti mata, Lobelia terpukul mundur, batuk darah, lalu akhirnya dikalahkan dalam satu serangan telak. Pertarungan berakhir hampir seketika, tanpa sempat membeli waktu. Melihat itu, Ariel maju menggantikan. Ia tahu bahwa jika tidak bertindak, Lobelia bisa mati. Meski Johan memperingatkan bahwa ia bisa terbunuh, Ariel tetap melangkah maju. Sebelum bertarung, ia bahkan meminta Johan untuk makan bersama jika ia selamat, sebuah permintaan sederhana yang terasa seperti pertanda buruk. Pertarungan dimulai. Ariel menggunakan sihir telekinesis untuk membelah tanah, menjebak Vidar dalam celah besar, lalu menutupnya dengan kekuatan besar. Namun Vidar keluar tanpa luka. Ariel kemudian melanjutkan dengan sihir api dan berbagai serangan tingkat tinggi, menciptakan hujan kehancuran yang mengguncang tanah. Namun Vidar berjalan menembus semua itu seolah tidak terpengaruh, seperti benteng hidup yang tidak bisa dihentikan. Perlahan, jarak mereka menyusut. Ariel terus menyerang, tetapi tidak mampu menghentikan langkahnya. Akhirnya, Vidar berdiri tepat di depannya dan mengayunkan pukulan mematikan. Ariel menutup mata, menerima nasibnya. Namun pukulan itu meleset. Bukan karena Vidar menahan diri, melainkan karena sesuatu mengganggu persepsinya. Sihir ilusi tingkat tinggi. Sensory disruption. Johan. Ia sendiri tidak sepenuhnya mengerti bagaimana ia bisa melakukannya. Bahkan ia belum benar-benar menguasai sihir tingkat itu. Namun secara tiba-tiba, ia berhasil menggunakannya. Kesempatan itu ia gunakan untuk mengubah situasi. Ia berbicara kepada Vidar, menyatakan bahwa semua ini hanyalah sandiwara. Bahwa Vidar sebenarnya bukan sekadar barbar yang bertindak tanpa pikir panjang. Johan mengajak untuk menghentikan pertarungan dan menyelesaikan semuanya dengan cara yang lebih beradab. Melalui percakapan, Johan melangkah maju dengan tenang di hadapan Vidar yang telah berhenti bergerak. Ia mulai mengungkap kebenaran, bahwa sosok yang berdiri di depannya bukanlah barbar sejati, melainkan seseorang yang berasal dari wilayah timur laut kekaisaran, seorang pria yang dulunya hidup sebagai bagian dari peradaban. Vidar adalah seorang elit, cerdas dan kuat, bahkan pernah diprediksi akan menjadi ksatria. Namun ia memilih meninggalkan semua itu dan menjadi bagian dari kelompok barbar, Speartip of Snow Blossoms. Johan memanfaatkan fakta tersebut untuk mengguncang Vidar. Ia menjelaskan bahwa konflik panjang antara kekaisaran dan barbar sebenarnya telah kehilangan makna. Para barbar tidak pernah berkembang, tetap hidup dalam cara yang sama, sementara dunia berubah. Namun justru keberadaan mereka itulah yang memungkinkan para miskin hidup damai di dalam kekaisaran, karena mereka menjadi pembeda yang jelas.
Johan kemudian mengungkap tujuan sebenarnya dari kelompok itu. Mereka tidak lagi benar-benar ingin menjatuhkan kekaisaran, melainkan ingin menciptakan batas tegas antara miskin dan barbar, bahkan jika itu berarti kehancuran mereka sendiri. Tujuan akhirnya adalah kematian, baik dengan membunuh kaisar atau mati sebagai simbol pemisah. Mendengar itu, Vidar tertarik. Ia tidak menyangkal, melainkan bertanya apakah Johan memiliki solusi. Johan menjawab bahwa tidak ada solusi sempurna, tetapi ia bisa melengkapi rencana mereka. Ia mengusulkan sesuatu yang ekstrim. Menggunakan Aril Ether untuk membunuh Vidar di masa depan. Seorang miskin yang membunuh pemimpin barbar di depan dunia akan menciptakan pemisahan sempurna antara dua kelompok tersebut. Itu akan menjadi akhir simbolis dari konflik panjang mereka. Namun masalahnya, Aril masih terlalu lemah. Johan kemudian berjanji bahwa dalam 3 tahun, ia akan membuat Aril cukup kuat untuk membunuh Vidar. Ia bahkan menambahkan alasan bahwa Aril sebenarnya sudah berada di ambang menjadi Archmage, hanya saja kekuatannya saat ini masih tersegel. Vidar, yang kini berpikir secara rasional, mempertimbangkan tawaran itu. Akhirnya, ia menerimanya. Ia memerintahkan pasukannya untuk mundur, bahkan memberikan alasan seolah-olah mereka menang dan tidak perlu membunuh lawan yang telah memohon belas kasihan. Kontrak pun terbentuk. Setelah itu, kekuatan Johan seolah runtuh. Ia jatuh ke tanah, sementara Aril masih kebingungan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Meski begitu, ia tetap tersenyum, hanya memastikan satu hal. Bahwa Johan telah menyelamatkannya. Johan mengingatkan bahwa keselamatan itu hanya berlaku untuk 3 tahun. Namun Aril tampak tidak terlalu memikirkan hal tersebut, bahkan kembali mengingat janji makan bersama di Cradle. Tak lama kemudian, ayah Johan datang dan langsung memarahinya, mengira Johan telah merendahkan diri demi bertahan hidup. Namun begitu sadar bahwa Johan selamat, sikapnya langsung berubah, menunjukkan betapa berharganya Johan bagi keluarga. Sementara itu, di dalam villa, Cronius Ether menghadapi para penyerang yang tersisa. Ia dengan mudah mengalahkan mereka semua, hingga hanya tersisa seorang lelaki tua, ayah dari istrinya yang telah meninggal. Percakapan mereka mengungkap masa lalu yang pahit. Cronius pernah mencintai seorang wanita miskin dan menikahinya. Namun karena tekanan dari kaisar dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, ia dipaksa untuk terus bertarung melawan barbar, bahkan membunuh orang-orang yang memiliki hubungan dengan istrinya. Ia tidak dapat melindungi semuanya. Pada akhirnya, ia memilih keluarganya sendiri, mengorbankan yang lain. Ia bahkan tidak bisa berada di sisi istrinya saat ia meninggal. Kaisar telah mengajarkannya satu hal. Bahwa cinta adalah kelemahan bagi seseorang dengan kekuasaan. Dan sejak itu, Cronius memilih untuk tidak lagi mencintai siapapun. Di hadapan ayah mertuanya, ia mengakui semua itu tanpa pembelaan. Ia hanya menyatakan bahwa ia harus membunuh demi melindungi apa yang tersisa. Ia juga mengungkap bahwa istrinya dimakamkan di tempat yang menghadap danau. Tempat villa ini dibangun. Mendengar itu, lelaki tua tersebut akhirnya menerima segalanya dan meninggal dengan tenang. Cronius kemudian melihat keluar jendela, ke arah danau. Di kejauhan, ia menyadari keberadaan Vidar yang telah mundur. Dan juga Johan. Seorang anak yang, seperti dirinya dulu, takut untuk mencintai karena memahami konsekuensinya. Namun Johan tetap melangkah maju. Melihat itu, Cronius membuat keputusan. Ia akan mendorong Johan. Karena baginya, Johan tidak akan bisa menghindari pernikahan ini. Pertemuan pernikahan yang sempat berlangsung akhirnya ditunda. Serangan yang melibatkan Lobelia dan Vidar terlalu besar untuk diabaikan, meskipun secara politik tidak menimbulkan konsekuensi langsung bagi Kadipaten Ether. Lobelia sendiri cepat pulih dan tampaknya akan menyelesaikan masalah tersebut tanpa campur tangan kekaisaran,
sementara Kaisar tetap memilih tidak ikut campur. Setelah situasi mereda, Johann dan ayahnya bersiap menghadapi pertemuan lanjutan. Johann masih merasa lelah dan tidak berkembang, terutama karena ia belum bisa mengulang penggunaan sihir tingkat tinggi yang sempat ia lakukan secara kebetulan. Ia bahkan mulai mempertimbangkan untuk belajar sihir langsung dari Ariel Ether setelah semuanya selesai. Mereka kemudian tiba di kediaman Kadipaten Ether untuk menyelesaikan masalah yang tertunda. Kali ini suasana jauh lebih formal, dengan kepala pelayan sendiri yang menyambut mereka. Ketegangan terasa jelas, terutama karena mereka datang dengan niat membatalkan pernikahan. Di ruang kerja, mereka bertemu kembali dengan Tronius Ether dan Ariel. Tronius langsung menyampaikan permintaan maaf atas tekanan yang ditimbulkan oleh pengiriman hadiah pernikahan sebelumnya. Semua tampak berjalan menuju penyelesaian damai. Namun arah pembicaraan berubah secara tak terduga. Tronius mulai membicarakan bagaimana Johann telah menyelamatkan Ariel, termasuk usahanya memahami dan menangani Transcendence Syndrome. Ia menyimpulkan bahwa hubungan Johann dan Ariel bukan sekadar formalitas politik. Dari sudut pandangnya, keduanya saling memiliki perasaan. Dengan asumsi itu, Tronius mengambil keputusan sepihak. Johann dan Ariel tetap bertunangan. Namun pertunangan tersebut akan dirahasiakan hingga setelah kelulusan dan beberapa tahun berikutnya. Selain itu, Kadipaten Ether akan memberikan dukungan besar kepada wilayah Damus, membangun aliansi alih-alih memperluas kekuatan sendiri. Johann dan ayahnya sama-sama terkejut. Namun situasi tidak memberi ruang untuk menolak. Di hadapan Tronius, keputusan itu disampaikan seolah sudah final. Ariel sendiri menerima dengan bangga, semakin memperkuat kesalahpahaman bahwa hubungan mereka memang didasari perasaan bersama. Ayah Johann pun akhirnya menerima tawaran tersebut. Bagi Johann, ini adalah cawan beracun, sebuah kesempatan besar yang juga membawa risiko besar. Pada akhirnya, Johann memang berhasil menghindari pernikahan langsung. Namun ia tidak bisa menghindari pertunangan. Saat hendak pergi, Ariel mengantarnya secara pribadi. Ia tampak gugup namun bahagia, bahkan sempat mencoba memanggil Johann dengan sebutan seperti suami atau sayang, sebelum Johann menghentikannya dan mengingatkan bahwa pertunangan mereka harus dirahasiakan. Meski sedikit kecewa, Ariel tetap menerima dan berpisah dengan senyum cerah. Johann sendiri merasa kelelahan mental yang luar biasa. Di dalam perjalanan pulang, Johann menanyakan alasan ayahnya menerima kesepakatan tersebut. Ayahnya mengaku bahwa keputusan itu diambil untuk Johann. Ia menyadari bahwa Johann masih terikat pada masa lalu dan belum bisa melangkah maju. Baginya, pertunangan ini mungkin bisa menjadi titik balik bagi putranya. Alasannya sederhana. Ia ingin Johann berubah. Johann tidak bisa membantah. Meski terasa berat, ia menyadari bahwa ayahnya telah mengambil keputusan besar demi dirinya. Sementara itu, di Kadipaten Ether, Tronius berbicara dengan Raskal Ether. Raskal terkejut melihat besarnya dukungan yang diberikan kepada keluarga Damus. Keputusan itu terasa berlebihan dibandingkan tindakan Raskal sebelumnya. Namun bagi Tronius, itu adalah langkah yang diperlukan. Ketika Raskal mempertanyakan apakah keputusan ini didorong oleh rasa cinta seorang ayah, Tronius memberikan jawaban yang dingin. Ia tidak lagi memahami emosi seperti cinta atau benci. Perang telah mengubahnya. Ia telah melihat terlalu banyak kematian, terlalu banyak pengkhianatan, dan terlalu banyak penderitaan. Semua itu membuatnya kehilangan kemampuan untuk merasakan secara normal. Namun satu hal yang tersisa adalah ingatan. Ia masih ingat bahwa ia pernah mencintai. Dan karena itu, ia memilih untuk bertanggung jawab atas apa yang pernah ia cintai. Bagi Tronius Ether, itulah satu-satunya alasan ia masih terus bergerak maju.